Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات حفظكم الله ورعاكم. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan kepada kita. Di antara pintu kebaikan pada kesempatan ini, yang pertama di mana barusan kita melakukan ibadah fardu maghrib bersama. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan duduk dalam majelis ilmu yang merupakan salah satu bentuk taman daripada taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah semangat untuk bisa belajar dan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya yang mulia, anak dan keturunannya, serta para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan lanjutkan pembahasan yang terkait dengan sebuah judul, yaitu tentang ahamiyatu ikhtiyari zawjati salihati fi tarbiyatil aulad, yaitu pentingnya memilih pasangan yang salihah di dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita syariat yang sangat mulia yang namanya pernikahan, dan di antara tujuannya adalah lil hifadhi 'alal akhlaq wan nasl. Tujuan di antara pernikahan itu adalah untuk menjaga kesucian kita, menjaga akhlak kita, dan menjaga keturunan kita. Karena sesungguhnya dengan menikahlah kita akan bisa mendapatkan keturunan. Yang berikutnya di antara syariat, hikmah syariat pernikahan adalah agar kita ini tidak tertukar dan bercampur nasab kita. Maka di dalam Islam, bahwa orang yang menikah itu adalah jalan kemuliaan, jalan agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya barang siapa yang sudah menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisbil baqi, kata Nabi. Dengan pernikahan maka kita akan terjaga kehormatan kita. Dengan pernikahan akan bersih nasab kita. Karena sesungguhnya anak itu, kata Nabi SAW, al-waladu lil firas. Anak yang lahir, yang datang dari hubungan pasangan yang sah, itulah baru yang dianggap anak dari kedua pasangan. Makanya anak yang lahir dari hubungan gelap atau di luar pernikahan yang sah, ya, maka walaupun benihnya dari laki-laki tersebut yang mungkin kemudian menjadi ayahnya,
tapi kemudian nasab anak itu tidak dinisbatkan kepadanya. Anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, maka nasab anak itu dikembalikan kepada ibu. Makanya anak yang lahir dalam pernikahan yang sah baru nasabnya ke ayah. Tapi anak yang lahir dari hubungan yang tidak baik, maka anak tidak disebutkan nasabnya kepada ayahnya. Karena Nabi mengatakan al-waladu lil firash. Ya, anak itu adalah ya pemilik ya kasur yang sah, artinya istri. Makanya baru disebutkan kepada ayahnya. Dengan syariat pernikahan, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatan kita, akan menjaga ya nasab kita. Kemudian fa inna az-zawad afdal tariqin listinfadi taqatil insan al-jinsiyatil mutajaddidah. Dengan pernikahan kita bisa menyalurkan ya hasrat kita ya kepada pasangan kita yang sudah halal, dan bahkan itu adalah sebuah kebaikan dan pahala yang akan kita dapatkan. Sebagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat dia menanyakan tentang perkara yang haram dilakukan, maka begitupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hasrat itu disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana ketika dia menyalurkan kepada tempat yang tidak halal, maka dia akan mendapatkan dosanya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, agar kita bisa menikmati menjalankan amanah Allah di muka bumi ini, maka di antara sunnah yang ditetapkan oleh syariat kita adalah pernikahan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang tidak mau menikah, yang ingin menjomblo sepanjang masa, maka ini kata Nabi bukanlah dari bagian kami, bukan golongan kami. Dan hal ini kalau seandainya ada di masa sekarang ini tidaklah aneh, karena di masa Nabi pun sudah ada cerita seperti itu. Ya kan, ada tiga orang yang masya Allah yang ingin beribadah saja, qiyam setiap malam saja, nggak mau tidur. Yang satu ingin puasa terus sepanjang hari dalam setiap masa dan tidak mau berbuka. Dan ada pula orang yang mencoba untuk membujang, tidak mau menikah. Sampai berita itu kepada Rasul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ke sini, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya menikah dan saya punya anak. Saya qiyam dan saya tidur. Saya puasa dan saya berbuka. Begitulah syariat mengajarkan al-wasatiyah kepada kita. Ada hak mata, ada hak jiwa, ada hak fisik, ada hak keluarga yang mesti kita tunaikan. Maka ketika seseorang ingin melangkah kepada syariat yang namanya pernikahan, maka mari kita lihat bagaimana Islam memandu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Maka di antara hadis yang diriwayatkan dalam bab ini adalah dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghasung, menyuruh, menyemangati, menasihati para pemuda-pemuda, para laki-laki yang sudah mampu untuk melanjutkan masa pernikahan, maka segeralah menikah. Makanya menikah itu perintah Islam, dia adalah bagian daripada syariat ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu dari kalian, maka hendaklah segera menikah. Al-ba'ah menurut ulama hadis ada dua makna. Yang pertama, al-ba'ah di sini adalah kemampuan secara fisik. Kemampuan secara fisik, dia sudah mampu dan sehat. Yang kedua, kemampuan
untuk memberikan nafkah zahir. Kalau yang pertama disebut dengan nafkah batin, yang kedua disebut dengan nafkah zahir. Artinya segala kebutuhan maisha itu mesti kita berusaha dan bertanggung jawab. Makanya orang-orang yang memiliki penyakit, jangan sampai ini disembunyikan. Misalnya di antara kaum laki-laki ini ada yang mengidap penyakit misalnya, yang disebut dengan beberapa penyakit yang itu disebut dengan penyakit ya sifatnya laki-laki. Nah, kalau seandainya ada halangan di sisi itu, berobat. Karena di antara tujuan syariat menikah itu mendapatkan keturunan. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak layak untuk itu, tidak al-ba'ah, tidak mampu, maka sekarang cari jalan sehingga itu ya bisa diobati. Karena betapa banyak kasus hari ini yang itu ditanyakan kepada kita, ternyata tidak ada keterus-terangan di awal. Ada di antara pasangan-pasangan yang tidak terus terang setelah menikah, setelah berumah tangga sah, kemudian istrinya tidak kunjung didatangi. Nah, ini masalah. Nabi menyuruh menikah itu bagi yang al-ba'ah. Apa yang ba'ah? Yang mampu secara fisik, ya, secara dia sebagai laki-laki sehat walafiat, kemudian secara zahir dia mau bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah. Apa kata Nabi? Nikahlah segera. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan menjaga pandangan. Ini Nabi mengatakan, seharusnya orang yang sudah menikah itu ya matanya semakin tenang, ya tidak lagi ya menjadi liar ke sana kemari, karena nikah itu melahirkan ketenangan pandangan, ya, dan menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, dan akan menjaga ya kemaluan kita dan kesucian kita. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'. Karena berpuasa itu akan menjadi benteng dan tameng baginya. Ini wajah-wajah yang banyak berpuasa nampaknya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Lalu setelah ada gambaran dari Nabi, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kalau kita sudah mampu untuk menikah, maka mari kita lihat ya apa saja dan bagaimana panduan Islam agar kita bisa memilih pasangan-pasangan yang pas, pasangan-pasangan yang layak untuk kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena hadis yang di dalam bab ini sangat jelas. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis muttafaqun alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah meriwayatkan, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba', bahwa wanita itu dinikahi boleh karena 4 hal. 5 liha, karena harta yang ada, mungkin dari garis keturunan orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang kedua, wali hasabiha, yang kedua ini adalah keturunan. Ada nasab dengan nun, ada hasab. Apa bedanya? An-nasab itu garis keturunan, ini ayahnya, garis kakeknya nampak jelas, itu nasab dia, keturunan. Wali hasabiha, sebagian mengatakan hasab itu adalah boleh kita memandang kepada kehebatan keluarganya, lebih kepada karya. Paham ya? Nasab itu kepada keturunan, nasab. Ayahnya siapa, kemudian kakeknya siapa, abangnya siapa, ini nasab. Hasab itu lebih kepada karya-karya besar. Ini keturunan ustaz-ustaz ini. Saya ingin mencari keturunan kiai-kiai misalnya. Ini buya-buya. Itu hasab. Itu hasab. Oke?
Lalu kemudian yang kedua, yang ketiga, wali jamaliha, boleh karena paras wajah. Bahkan Nabi menganjurkan ya bagi orang yang ingin menikah itu untuk melihat pasangannya, untuk melihat kepada calon wanita yang ia akan nikahi. Karena Nabi mengatakan ya, fa innaha ad'a, ya, dia itu kalau kita lihat ada hal yang membuat kita tertarik untuk menikahinya. Itu biasa. Jangan sampai kita menikah tidak kita lihat calon kita. Yang keempat kata Rasul, walidiniha, dan boleh karena agamanya, fasfar bidzatid din taribat yadak, dan pilihlah kata Nabi yang beragama, yang memiliki agama yang baik, kau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Fayambaghi ayatakhayyar ar-rajul mar'ata salihah. Hendaklah seorang laki-laki itu memilih wanita yang beragama yang salihah. Zatul khuluq al-hamid wad dinil qawim, akhlak yang terpuji dan agama yang kokoh. Jangan sampai hanya yang menjadi standar dia adalah kecantikan. Karena bisa jadi kecantikan itu hanya sementara, dan itu kemudian akan menjadi sebab pertengkaran dan perpecahan di rumah. Karena sesungguhnya orang yang hanya melihat kepada kecantikan dan itu tidak akan memiliki dorongan yang lain kecuali hanya fisik, maka bisa jadi itu tidak akan bertahan lama. Makanya subhanallah, kalau sebagian para ulama mengatakan kalau pada agama itu terkumpullah keempat-empatnya. Dengan agama seorang wanita itu akan bisa terasa, wanita itu akan kelihatan indah, kelihatan menyenangkan dan cantik karena akhlak dan agamanya. Dan bisa jadi dengan kesalehan seorang wanita akan melahirkan keturunan-keturunan dari kita, anak-anak yang saleh dan salehah. Dan dengan kesalehan seorang wanita akan mendatangkan rezeki-rezeki yang melimpah ruah kepada kita. Itulah Nabi menganjurkan kita untuk memilih yang beragama. Karena bisa jadi orang kalau hanya cantik, ya terjadi sebuah peristiwa, hilang kecantikannya dan kecewa kita. Kalau dia kaya, bangkrut dari usahanya, maka kemudian bisa kecewa kita. Ataupun karena keturunan bisa juga akan mendatangkan kecewa. Tapi pilihlah kata Rasulullah SAW yang beragama dan berakhlak mulia. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antara kelebihan wanita salehah itu, seperti Nabi SAW katakan, ad-dunya mata', ya, bahwa dunia itu adalah keindahan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, sebaik-baiknya perhiasan keindahan dunia adalah wanita salehah. Wanita salehah sebaik-baik perhiasan dunia ini. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya disebutkan anna dunya mata'un zail wa khairu ma fil hadzal mata' al-mar'atu salihah. Karena kenikmatan apa yang kita rasakan ini akan hilang semuanya. Yang akan kekal bersama kita adalah kebaikan-kebaikan yang ada di pasangan kita. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Lalu disebutkan wal mar'atu salihatu khairu kanzin lil insanil muslim. Wanita yang salihah adalah sebaik-baik harta bagi seorang muslim. Wa hiya aghla min kunudziz zahabi wal fiddah. Dia lebih mahal daripada emas dan perak. Bayangkan, begitulah nilai seorang wanita yang salihah itu. Apa di antara ciri wanita salihah kaum muslimin? Apabila dipandang dia sangat menyenangkan kita. Apabila dia diperintah, dia segera melakukan perintah kita. Apabila dia jauh dari kita, maka dia akan menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, dan menjaga harta suaminya. Jika dia diberi, dibagi, maka dia tidak akan pernah merasa kalau dia dizalimi. Dia senantiasa bersyukur
atas pemberian yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nisa'i man tasurruka idza absart. Sebaik-baik wanita itu adalah yang menyenangkan mata kita, pandangan kita apabila dia dipandang. Wa tuti'uka idza amart. Dia taat kepadamu jika engkau perintah. Disuruh minta ini, buatkan ini, dibuatkan. Wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dia menjaga diri dan kehormatannya serta hartanya, serta hartamu ketika kita tidak berada di sampingnya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Maka inilah di antara ciri-cirinya. Mungkin kalau kita yang para kaum muslimin yang belum menikah, maka pegang hadis yang pertama tadi. Dengan pilih-pilihlah pegang pesan Nabi ini untuk mencari yang wanita yang salihah. Kalau kita yang sudah punya, bagaimana caranya? Perbaiki yang sudah ada. Atau kalaupun ingin menambah, itu istikharanya masing-masing. Silahkan untuk beristikharah dan yang memilih jalannya masing-masing, karena syariat juga membolehkan. Namun jika tidak, perbaiki yang sudah ada. Kalau kita ingin tahu caranya ini wanita baik atau tidak, seperti Nabi sampaikan pada hadis yang kedua, tandanya dipandang menyenangkan, disuruh dia taat, menjaga diri dan kehormatannya, pandai, tidak risau kita. Kalau kita pergi safar, ada tugas, nggak risau kita, nyaman kita meninggalkan anak dan keluarga kita, karena kita tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Wa zaujatu salihatu faidu minas sa'adah. Bagian dari kebahagiaan wanita saleh itu yang akan menghidupkan keberkahan rumah, yang akan membuat rumah itu senantiasa bahagia. Karena bisa kita bayangkan kalau istrinya tidak baik, dia akan membuat suasana itu tidak nyaman, membuat rumah itu tidak indah. Terkadang memang kalau kita berbicara tentang permasalahan rumah tangga, itu pasti akan ada. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Sampai rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kita lihat dari riwayat-riwayat itu menunjukkan sebagai manusia biasa ada masalah. Ini artinya apa, kaum muslimin? Kita harus memiliki ilmu. Kita harus belajar untuk membekali diri kita di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Subhanallah ya, untuk membangun sebuah gedung tinggi besar yang duitnya misalnya katakan 1 miliar, itu kita pasti berhati-hati kan, bertanya-tanya, mencari ahli yang membuat gambar, mencari ahli yang menghitung-hitung. Kita betul-betul serius. Ini untuk kehidupan kita di dunia. Terkadang subhanallah bisa kita mengatakan ya, kita menikah ini sambil belajar sekalian. Subhanallah. Kita menikah ini yang penting kita kenal dan ridho orang tua kita kepada kita menikah. Padahal sesungguhnya kita belum memiliki banyak ilmu yang cukup, belum memiliki bekal yang cukup untuk melakukan pernikahan. Sehingga apa yang terjadi? Kita ketika menikah langsung disebut dengan suami. Istri kita disebut dengan istri. Pasangan kita disebut dengan istri. Apabila kita sudah punya anak, otomatis kita disebut ayah. Pasangan kita disebut bunda. Subhanallah. Tapi terkadang ilmu yang terkait dengan bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, atau bagaimana sebelum kita berbicara menjadi seorang ayah atau menjadi seorang bunda, terkadang minim ilmu kita. Terkadang kita tidak memiliki bekal yang cukup. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dengan belajar inilah kita akan bisa mendapatkan bekal yang cukup dan mendapatkan ya ilmu yang akan bisa memandu kita di dalam kehidupan kita. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min sa'adati ibni Adam thalathah. Di antara bentuk kebahagiaan manusia itu ada 3. Wa min syaqawati ibni Adam thalathah.
dan juga bentuk kerugian, kehinaan seorang hamba juga ada 3. Di antara bentuk kebahagiaan yang pertama adalah al-mar'atus salihah. Kalau dia sudah punya istri yang salihah, maka dia sudah mendapatkan bagian pertama. Bagian yang kedua, awal maskanul wasi'. Di antaranya adalah tempat yang lapang. Tempat yang lapang. Yang ketiga adalah wal markabus salih, dan kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman. Dia tidak diukur dengan mahal dan bentuknya, tapi kalau itu adalah sebuah kenyamanan kita, sudah itulah kebahagiaan kita. Wa min syaqawati ibni Adam, dan di antara bentuk kerugian Ibnu Adam atau kehinaan yang pertama adalah al-mar'atus su', wanita yang rusak, wanita yang tidak baik. Karena tidak hanya merusak kita, dia akan merusak anak keturunan kita. Makanya wanita itu kaum muslimin, ada yang pantas jadi istri, ada yang bisa jadi istri tapi dia tak pantas menjadi ibu. Bisa dipahami ya? Dia mungkin menjadi istri itu bisa, dari sisi kecantikan dia punya, dari sisi misalnya harta dia berada, dari keturunan dia bisa. Tapi memang ada orang yang subhanallah hanya dari sisi itu saja, tapi untuk menjadi ibu dari anak-anak itu belum bisa. Maka yang bisa untuk menjadi ibu itu adalah salah satunya memiliki agama, karena dia akan mendidik anak kita, dia akan mengajarkan kebaikan-kebaikan, dia akan menanamkan tauhid. Bagaimana kalau dia tidak punya agama? Dia sendiri tidak punya agama, tidak cukup. Bagaimana akan menanamkan agama kepada anak kita? Ini kunci untuk mendapatkan itu, kebahagiaan itu. Yang kedua, di antara bentuk kerugian seorang manusia, wal maskanus su', ya tempat yang tidak baik, wal markabus su', dan juga merupakan kendaraan yang tidak baik. Nah, semua itu adalah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain ada yang ditambahkan oleh Nabi SAW, di antara bentuk kebahagiaan seorang itu adalah al-mar'atus salihah, wanita yang saleh, al-maskanul wasi', tempat yang lapang, wal jarus saleh, tambahannya ini, tetangga yang baik. Tetangga kalau baik, Pak, nyaman kita. Anak kita makan ke rumah tetangga kita, kita pun merasa nyaman. Karena kita tahu rezekinya halal. Bahaya kan kalau anak kita makan di tempat rumah yang dia sumber rezekinya tidak halal. Makanya dalam konsep Islam, rumah yang kita tempati itu mesti kita periksa dulu yang pertama kali, bukan mewah atau tidaknya, tapi yang kita periksa adalah siapa tetangga kita. Karena bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam pendidikan itu adalah lingkungan. Ada 3 unsur di dalam membentuk karakter manusia. Yang pertama sekali rumah, yang menjadi orang pertama menanamkan nilai-nilai kebaikan orang tua. Yang kedua, lembaga pendidikan yang akan menanamkan nilai-nilai kebaikan itu adalah para guru, di mana anak kita hidup, belajar, menimba ilmu di situ. Dan yang ketiga yang tak boleh kita abaikan adalah lingkungan, karena dia sangat berpengaruh di dalam pembentukan karakter kita dan anak-anak kita. Makanya di antara bentuk kebahagiaan kita seorang muslim jika mendapatkan al-jarus saleh, tetangga yang baik. Yang dilihat bukan hanya sekedar ini perumahan ini ramai orangnya, ya perumahan ini tidak banjir, perumahan ini dekat ke jalan besar, itu iya, itu penting. Tapi ada hal yang paling penting, siapa orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Yang kedua adalah lokasi masjid mesti dipertimbangkan. Apakah jauh jaraknya dari rumah yang akan kita tempati atau dekat? Karena seorang muslim berusaha mencari
tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Kaum muslimin rahimakumullah, maka inilah bentuk-bentuk kebahagiaan kita, dan mari kita berusaha untuk mencari dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kebahagiaan, sang pemilik apa yang ada di langit dan di bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada beberapa hadis yang sebelumnya itu mirip dengan hadis-hadis sebelumnya. Ada hadis Anas radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini." Inilah pentingnya kita mencari istri yang salihah, karena orang yang diberikan Allah rezeki, dia rezeki, Pak. Rezeki kata Nabi, man razaqahullah, berarti dia minta kepada siapa? Allah. Orang yang diberi rezeki wanita yang salihah, berarti dia telah dibantu Allah Subhanahu wa taala untuk separuh agamanya. Di sini letak pentingnya kita mencari. Bagaimana? Kenapa harus kita mencari istri yang salihah? Karena dia merupakan salah satu kebahagiaan dunia. Yang kedua, karena dia akan membantunya untuk menyempurnakan agamanya. Karena wanita yang salihah itu tidak mau dia kecuali kebaikan dalam mencari rezeki. Abang jangan cari rezeki yang haram, kami tidak ridho. Dan inilah di antara ungkapan-ungkapan para wanita-wanita zaman dahulu. Di saat suami mereka keluar dari rumah, mereka bisikkan ke telinga suaminya, kami sabar dengan kehidupan yang sederhana, kami bisa menahan tidak makan, tapi kami tidak bisa menahan azab Allah di hari kiamat kelak. Inilah di antara keuntungan, karena dia telah membantu kita, akan membantu kita untuk menyempurnakan agama kita. Falyattaqillah fi syatril baqi, hendaklah dia menyempurnakan agama Allah, bertakwa kepadanya di separuh yang sisanya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, wa zaujatu salihatu hiya sakanun li zauj, karena wanita yang salihah akan mendatangkan ketenangan bagi kita. Bahkan bukankah Allah telah menyebutkan di dalam surat Az-Zariyat, setiap orang yang menikah, ayat ini pasti dibacakan. Di antara tujuan pernikahan itu kata Allah, litaskunu ilaiha. Jadi wanita itu sumber ketenangan. Karenanya wanita salehah sebuah energi untuk menambahkan ketenangan jiwa kita. Karena kata Allah litaskunu ilaiha, dia adalah tempat kita bisa nyaman, bisa tenang. Maka berarti kalau seandainya wanita belum menjalankan fungsinya dengan baik, belum lagi bisa mendatangkan ketenangan, maka kemudian berarti ada yang harus kita evaluasi. Berikutnya, wazaujatus salihah harthun lah, dia adalah sawah kita, ladang seorang suami, yang mana diberikan amanah oleh Allah untuk kita. Dengan pernikahan itu kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang insya Allah yang baik, yang kita harapkan, yang kita titipkan pada anak kita, kebahagiaan, kebesaran dan kemuliaan dan kehebatan agama ini. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan jika seorang wanita itu baik, maka insya Allah anak-anaknya ikut baik. Wa in salahat salahal aulad, jika wanita itu baik, maka anak keturunannya akan baik. Wa in fasadat fasadal aulad, tapi jika wanita itu rusak, maka akan rusaklah anak. Di antara syawahid yang disebutkan kisah Nabi Nuh di dalam mendidik anak. Di antara bentuk pembangkangan yang ditunjukkan oleh anaknya Nabi Nuh itu, karena telah ditunjukkan oleh istri Nabi, ditunjukkan oleh istri Nuh alaihissalam. Yang pertama menghina Nuh itu istrinya. Yang pertama merendahkan kehormatan, keagungan, kemuliaan suaminya, istrinya.
maka dia akan dicontoh oleh anak dia. Bagaimana perilaku ibunya terhadap ayahnya. Makanya disinilah pentingnya kita mencari wanita yang salehah, mendidik istri kita agar menjadi wanita yang baik, karena dia akan menjadi kunci kebaikan generasi. Bahkan ikhwani kaum muslimin, di antara misi-misi besar musuh-musuh Islam, mereka mengetahui kunci ini. Maka mereka jika ingin merusak satu bangsa, satu negeri, satu umat, yang pertama kali dirusaknya adalah wanita. Wanita yang akan dirusak pertama kali adalah wanita. Makanya ada sebuah syair yang diungkapkan, al-ummu madrasatun idza a'adattaha, bahwa ibu itu adalah sebuah madrasah jika engkau persiapkan dia. A'adatta sya'ban tayyibal a'raq, jika engkau persiapkan dia dengan persiapan yang bagus, engkau didik dia dengan pendidikan yang bagus, berarti engkau telah menyiapkan masyarakat yang hebat. Makanya kalau ingin generasi ini baik, yang pertama kita perbaiki siapa? Wanita. Makanya masing-masing dari kita berusaha untuk menyiapkan anak-anak perempuan kita agar memiliki agama yang bagus, memiliki pemahaman yang baik, memiliki semangat di dalam beribadah, dalam memahami konsep-konsep agama ini. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, wa min ajli hadza raghaba al-islamu fi ikhtiyari zawjati salih. Karena untuk hal yang besar ini, untuk alasan-alasan yang sudah kita sebutkan tadi, Islam menyuruh kita untuk menikahi wanita yang salih, yallati tuhafiz ala diniha. Wanita salih itu adalah wanita yang menjaga agamanya, wa akhlaqiha, menjaga akhlaknya, wa irdiha, dan kehormatannya, wa turabbi auladaha tarbiyatal islamiyah, dia akan didik anaknya dengan pendidikan Islam. Jadi kalau kita punya uzur untuk mencari nafkah, bekerja dari pagi sampai sore, alhamdulillah kita punya pekerjaan, dan istri kita memiliki tanggung jawab untuk itu. Tapi walaupun atau sekalipun kita memiliki tugas mencari nafkah, jangan menjadi alasan untuk tidak mengambil peran dalam pendidikan. Terkadang kan begini, tugas ayah kan mencari nafkah, tugas bunda mendidik anak, di kotak-kotak tugas itu. Walaupun syariat telah menentukan tugas kita mencari nafkah, tapi itu bukan satu-satunya tugas yang patut kita perhatikan. Tugas yang lain kita abaikan, tidak. Mendidik anak, membina anak, ya, itu bagian daripada tugas seorang ayah. Makanya mencari nafkah bukan satu-satunya tugas, tetapi dia bagian dari sekian banyak tugas. Bisa dipahami ya? Mencari nafkah bukan satu-satunya tugas seorang suami, tetapi dia adalah salah satu dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Sehingga kalau kita sudah pahami ini, maka kita tidak akan abai terhadap pendidikan anak kita, tidak akan acuh terhadap pendidikan anak kita. Kita mesti semangat mengambil peran, menanamkan kebaikan, menanamkan iman, akhlak kepada anak-anak kita. Kita mesti ada usaha untuk itu, karena inilah yang menjadi penyakit zaman ini. Para suami, para ayah hanya merasa cukup mencari nafkah, adapun untuk tugas pendidikan itu hanya diserahkan langsung kepada istrinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, maka di antara bentuk-bentuk perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus berusaha untuk memahami syariat ini dengan baik, dengan memilih wanita yang salihah, atau memilih pasangan yang bisa membantu kita untuk menjalankan agama ini, yang bisa membantu kita untuk menyempurnakan agama kita ini. Sudah masuk waktu? Belum? Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'in raqibnal ibla salihu nisa'u Quraisyin ahnahu ala waladin fi sighari wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadi. Ini Nabi SAW menyebutkan di antara kelebihan-kelebihan wanita bangsa Quraisy itu adalah pertama, orang yang paling penyayang kepada anak. Wanita Quraisy itu ahnahu ala walad, sangat penyayang kepada anaknya, ya. Wa ar'ahu ala zauj, dan sangat perhatian kepada suaminya. Jadi kalau bicara tentang wanita Quraisy, inilah kelebihan-kelebihan wanita Quraisy itu. Jadi sangat penyayang kepada anak dan sangat menjaga dan memperhatikan suami. Dan ini tentu kebaikan yang ada pada wanita Quraisy. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka kemudian Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis-hadis yang lain, di antaranya tanggung jawab kita di dalam rumah tangga sangat banyak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari Rabbnya. Ya, wal amiru ra'in, seorang pemimpin adalah ra'in. Ya, wal rajulu ra'in ala ahli baiti, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih, seorang istri punya tugas, punya tanggung jawab, ya, di dalam mengurus suami dan anak-anaknya. Fakullukum ra'in, dan setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oleh ikhwanikum muslimin rahimakumullah, fahariyun bil mar'ati salihah, hendaklah bagi setiap wanita salihah allati turaqibullah, yang senantiasa menghadirkan Allah, menjaga hak-hak Allah, an tuhafaz ala auladiha, menjaga anak-anaknya. Bagi para wanita yang masih memiliki kesibukan-kesibukan, mari kita kembali ke benteng asal kita, jaga rumah kita, didik anak-anak kita. Para akhwat, para kaum muslimat, para ummahat dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita ini, maka mari kita hadirkan tanggung jawab dalam hati kita, menjaga anak-anaknya, menjaga rumahnya, menjaga suaminya, wabil khusus dalam pendidikan agama kita, karena sesungguhnya itu akan memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang istri itu memiliki, ya, banyak kebaikan akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seorang wanita menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, dia memperhatikan suami, menjaga anak-anaknya, dia amanah, maka ketika seorang wanita meninggal dunia, suami dalam keadaan ridha kepadanya, maka Allah SWT akan berikan kepadanya surga. Ketika kita, seorang laki-laki ridha kepada pasangannya, dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhoi oleh pasangannya, oleh suaminya, maka insya Allah surga yang akan menantinya. Maka para akhwat, para wanita muslimah, carilah ridha suamimu, dan jagalah anak-anakmu, dan jagalah rumahmu sebagai benteng yang kokoh yang akan menjaga dari musuh-musuh yang terus menyerang dari berbagai sisi dengan berbagai bentuk serangan-serangan untuk menghancurkan anak dan generasi kita. Bayangkan kalau benteng kita rapuh, pertahanannya tidak kuat, maka tentu kita akan cepat, ya, akan cepat lenyap dan akan cepat mudah kalah oleh musuh-musuh kita. Maka masing-masing kita mengokohkan bentengnya, menguatkan pertahanannya. Mudah-mudahan Allah, ya, menjaga kita dan keluarga kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Mari kita dengarkan azan sunnah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah,
ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sejenak beberapa menit ke depan. Bahwa di antara perhatian seorang muslim, wa mimma yanbaghi lirrajulil muslim athna bahthihi 'ani zaujati salihah. Apa yang mesti kita perhatikan? Ya, ketika kita sudah tahu beberapa petunjuk Rasulullah tentang mencari istri, yang jelasnya ukuran pertamanya, standar pertamanya salihah. Itu yang pertama. Ini mutlak, tidak bisa ditawar ini.
Karena bagaimana mungkin akan lahir dari kita anak yang baik kalau sementara ya sumbernya tidak baik. Yang kedua, di antara yang juga mesti kita perhatikan dan tak boleh kita lalaikan adalah al-walud. Al-wadud, yaitu wanita yang subur, secara fisik dia bagus dan dia memiliki kesehatan yang baik, bisa melahirkan. Karena sekali lagi seperti yang kita bahas di bawah syariat, pernikahan ini di antara tujuannya apa? Mendapatkan keturunan. Bagaimana kita menikah dengan wanita yang tidak sehat? Secara zahir ataupun batin. Yang kedua, al-wadud. Artinya bahwa tidak hanya sekedar wanita cantik, tidak hanya sekedar ya dia bisa melahirkan, tapi dia juga wanita yang punya kasih kepada kita, yang punya perhatian kepada kita, yang punya kasih sayang kepada kita. Karena itu adalah akan mendatangkan ketenangan kepada kita. Bagaimana kita mungkin tenang kalau kita tidak disayang? Bagaimana mungkin kita akan bahagia kalau kita tidak diperhatikan olehnya? Oleh ikhwan kaum muslimin, pesan Nabi ini mari kita lihat ya, seperti mana Nabi SAW katakan tazawwajul waludal wadud. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikum umam. Nikahilah oleh kalian wahai para pemuda wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang pengasih, yang penyayang, karena sesungguhnya aku nanti bangga kepada kalian yang memiliki banyak anak. Jadi kalau kita ingin mencari istri, maka lihat pula dari dua sisi ini. Dia sehat. Caranya bagaimana Ustaz? Di antara caranya lihat dari sisi jumlah dia. Itu secara mudahnya. Misalnya dia kakak beradik 10, insya Allah itu Ustaz. Nah, 10. Anak ke berapa? Anak ke 10. Itu secara garis keturunan insya Allah itu sehat secara zahir ya. Kemudian ya lihat pula bagaimana kehidupan dia dengan keluarga. Maka Nabi SAW katakan kalau kita melihat wanita, lihat ayahnya atau saudara laki-lakinya. Karena wanita itu kata Nabi fa innaha ta'ti min ahadiha. Bukan hanya cantik, bukan hanya kekayaan, lihat bapaknya. Ini lebih dalam lagi kita melihat spesifikasinya. Kata Nabi SAW, lihat kepada bapaknya atau kepada saudara laki-lakinya. Karena wanita itu akan dekat kepada salah satunya. Akan lebih mendekati perilaku dari salah satunya. Bisa jadi bapaknya yang diambil akhlak bapaknya, baik mulia. Atau bisa jadi abangnya atau adik laki-lakinya, saudara laki-lakinya. Makanya Nabi SAW itu kita disuruh betul, jangan cepat-cepat aja, kan? Ini sudah seperti orang hajat tidak bisa lagi, harus besok harus boleh besok, tapi itu kita untuk masa yang panjang gitu ya, kita mesti mencari data terlebih dahulu. Nah, kepada tuan-tuan, kepada kaum muslimin yang apabila dimintakan data oleh orang yang sedang mencari data yang gunanya untuk salah satunya pernikahan, maka berikan data sejujurnya. Antum tidak termasuk menghibah. Misalnya ini ada si fulan bertanya kepada antum sebagai sahabat, akhi, ana punya anak perempuan akan dilamar oleh si fulan. Maka bagaimana pendapat antum? Kalau kita tahu, katakan apa yang kita tahu. Jangan pernah disembunyikan. Dan apa yang antum sebutkan dari kelebihan atau kekurangan tidak termasuk ghibah. Dari kekurangan-kekurangan dia tidak termasuk ghibah. Karena sedang diminta untuk data informasi untuk sebagai pertimbangan. Tapi kalau hanya tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa, dia datang kepada kita membawa berita tidak baik, itu namanya namam, tukang adu domba. Tapi ketika antum diminta
ya, meminta keterangan agar bisa diberikan penjelasan sebagai bahan pertimbangan, boleh. Jangan pernah ditutup-tutupi. Dan jangan pula kita mengada-ngada, karena dia ternyata punya hajat, punya keinginan juga. Nah, supaya enggak sampai kepada dia dibuatlah cerita-cerita. Nah, ini tidak benar. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, berikan data yang jujur kepada orang yang minta data sebagai bahan pertimbangan, termasuk dalam urusan memutuskan atau menetapkan untuk pasangan anak kita atau sahabat kita, keluarga kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka lihatlah Nabi bagaimana dia menyuruh sahabat Nabi, apakah engkau menikah? Sudah melihat? Karena lihatlah kata Rasulullah, karena itu akan membuat kamu tertarik untuk menikahinya. Maka jadikan ta'aruf sebagai jalur yang resmi. Ta'aruf bukan berdua di tengah lapang gelap, bukan, tetapi ta'aruf syar'i, di mana kita datang kepada walinya, dia ada walinya, ada dia, kita ngobrol, ya, bicara. Kalau kemudian kita ceritakan di antara tujuan-tujuan kita dan niat-niat baik kita, dan selama orang ta'aruf bahkan mungkin sampai pada fase khitbah, itu belum berarti halal untuk membawa dia kemana-mana, untuk menggonceng dia di atas ondanya, untuk mengajak makan berdua, atau untuk sekedar pergi untuk belanja. Kalaupun nanti ada hal, apalagi sekarang, ya, yang disebut dengan, ya, foto prawedding, itu tidak ada cerita itu, ya. Foto-foto prawedding, ya, sudah dibuat cara-cara khusus. Foto ini pegang begini dan begitu, belum boleh, karena belum halal, belum akad. Ini kalau ditanya tentang bagaimana hukum foto prawedding, maka sesungguhnya kalau kita kembalikan kepada syariat, karena banyak hal yang dilanggar, dia sudah pergi, kemudian berpegangan tangan, kemudian bahkan berbagai macam bentuk-bentuk pose yang gaya-gaya yang akan, subhanallah, itu belum boleh untuk dilakukan. Maka teman-teman yang bergerak dalam bidang ini, maka belajarlah, pahamilah syariat yang sebaik-baik, ya, belajarlah agama sebaik-baik, belajarlah agama ini, bertanya kepada yang betul-betul, ya, kita amanah dengan ilmunya dan pengamalannya. Kita bertanya kepada mereka bagaimana sesungguhnya syariat Islam. Maka silakan kita untuk bertanya, dan silakan kita untuk menimba ilmu, sehingga kita betul-betul tidak ada syariat yang kita langgar, tidak ada syariat yang kita tabrak dalam kegiatan-kegiatan kita ini. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka lakukanlah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah memilih wanita yang salihah, istri, pasangan yang salihah, harapan kita mendapatkan anak-anak yang saleh dan salihah pula. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk keuntungan wanita yang salihah dan anak keturunan saleh dan salihah, Nabi menyebutkan apabila anak Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal-amal kebaikan kecuali dari 3 perkara. Di antaranya adalah sedekatin jariyah, ya, sedekah jariyah yang kita keluarkan dari harta kita, dari rezeki kita, dari uang kita wakafkan di Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang mewakafkan AC untuk masjid ini, karpet yang digunakan, ya, untuk masjid ini, orang semuanya salat di atasnya, orang semuanya dengan adanya AC salat nyaman di dalamnya, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan-kebaikan selama itu digunakan. Kemudian kata Nabi SAW, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan, diamalkan. Kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah dikubur di dalam tanah, maka kata para ulama, orang yang sudah dikuburkan itu seperti orang yang membutuhkan pertolongan di saat dia tenggelam, di saat dia di dalam, ya, hanyut di dalam sungai ataupun laut, dia membutuhkan pertolongan. Seperti itulah kondisinya orang yang sudah dikuburkan itu. Dia menunggu orang yang menolongnya.
di antara pertolongan yang bisa diberikan adalah melalui doa kita, melalui sedekah jariyah, melalui harta yang kita wakafkan atas nama dia. Kalau kita bisa umrohkan orang tua kita, atau bisa kita hajikan dia, dan seterusnya. Bukan malah minta kepada yang sudah meninggal dunia. Bukan malah kita bertabaruk, meminta doa, bertawasul dengan mereka. Ini perkara yang fatal. Orang sudah meninggal dunia, dia butuh doa. Dia tidak bisa lagi untuk orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja tidak mampu untuk dibela, apalagi untuk orang lain. Maka berhati-hatilah dalam bab ini. Mari kita belajar agama kita dengan baik. Mari kita belajari agama kita dengan baik. Dalam hadis yang lain, ketika seorang laki-laki diceritakan oleh Rasulullah SAW, innar rajula la turfa' darajatuhu fil jannah, seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah dalam surga. Fayaqulu anna hadha, dari mana aku dapatkan ini? Dia merasa amal dia selama di dunia ini tidak sesuai dengan bayangan, biasa saja. Tapi kemudian Allah angkat derajatnya sampai dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, fayuqal bistighfari waladika lak, karena ucapan doa istighfar, permohonan ampun anakmu. Bahagia orang tua yang mendapatkan anak yang saleh, yang lisannya senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain lafaz Ahmad, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi salih, Allah akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh fil jannah, fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi, dari mana ini semua? Fayaqulu bistighfari waladika lak, ini adalah permohonan ampun anakmu untukmu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ketika kita mendapatkan pasangan yang saleh, yang baik, akan berdampak kepada keturunan kita, akan berdampak kepada anak keturunan kita. Ketika mereka baik, sumbernya baik, maka insya Allah, kalau hulunya baik, insya Allah hilirnya akan baik. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan wanita yang salehah, kita mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Kita minta kepada Allah dengan Allahumma aslih li zaujati, ya Allah perbaikilah pasangan, wa aslih li auladi, dan perbaikilah anak dan keturunanku, wa aslih li dzurriyyati, dan perbaikilah anak dan keturunanku. Oleh ikhwan kaum muslimin, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini, Allah jaga kita bersama, dan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan as-sakinah wa warahmah. Lahir dari kita anak-anak yang baik, lahir dari kita generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang benar amalannya, dan baik akhlaknya, serta bersemangat di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam as-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.